juga berarti komplit ya Kak ya? Iya. Ada panas, ada hujan. Tapi sebelum hujan, mataharinya terbit nggak Kak? Iya dong Kak, setiap hari matahari selalu setia untuk terbit menerangi dunia ini. Berarti hari ini terbit ya? Iya. Kak Julia, kamu ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak berbunga di taman, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak berbunga di taman, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kita lanjutkan sekolah minggunya. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Doa pembukaan kali ini dipimpin oleh teman kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sekolah minggu kiranya Tuhan Yesus menjagai kita biar sekolah minggu ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Alisa, hari ini ada teman sekolah minggu yang mau menyapa teman-teman di rumah loh. Siapa Kak? Siapa ya? Adik-adik juga penasaran kan? Yuk kita lihat sama-sama ya Kak. Ayo. Halo teman-teman, selamat pagi semua. Salam jumpa. Gimana kabar kalian? Pasti sehat kan? Aku juga sehat, puji Tuhan. Teman-teman, pernah nggak kalian merasa bosan? Semua serba online, tidak bisa bebas bermain seperti dulu. Nih, aku punya saran buat kalian untuk teman-teman mengurangi bosan. Kita bisa loh membantu orang tua kita, membantu menyapu, membantu mengepel, atau membantu mencuci piring. Bisa loh untuk menyenangkan orang tua kita. Seperti kata mamaku, kita harus saling bersyukur. Apalagi saat ini masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Tuhan. Sebagai ucapan syukur atas pernyataan Tuhan, marilah kita menyanyi lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkan
adik-adik, hari ini ada juga teman kita yang akan memuji Tuhan. Oh iya, Wiwi ya Kak? Iya Kak Jun, kita saksikan sama-sama ya. Sekarang kan adik-adik semuanya sekolah online, semua pada kumpul di rumah, ada kakak, ada adik. Kira-kira mereka sering berantem nggak ya di rumah? Sepertinya sih pernah Kak, tapi coba ya kita tanyakan dulu ya. Iya. Adik-adik pernah berantem nggak sama kakak atau adiknya di rumah? Padahal kita kan nggak boleh ya berantem, kita harus saling rukun. Dan kalau misalnya berantem, harus ada salah satu yang mau minta maaf duluan. Iya betul Kak, seperti lagunya yang itu Kak, tunjukkan, saksikan Rukun cinta. Rukun Cinta. Yuk kita mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, saat ini kita juga akan mempersembahkan buat Tuhan. Dan kali ini ayat persembahannya akan dipimpin oleh teman kita, Princess. Sebelum persembahan, mari kita ucapkan ayat persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk mengiringi persembahan kali ini, kita mau nyanyikan Terima Kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Melati wangi putih
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Kiranya kami sudah memberikan persembahan kami, supaya persembahan kami dapat berguna bagi kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik, Kak Lisa dan Kak Julia punya gambar loh. Yuk Kak, tunjukin ya. Ini Nah, kalau adik-adik suruh milih, pilih yang mana ya? Pasti pilih yang ini ya. gak ada yang mau pilih gambar Kak Jul nih. Di situ terlihat berantakan Kak. Ini gambarnya, wah tertata rapi. Adik-adik pasti senang yang ini. Nah, adik-adik, hari ini kita juga akan mendengarkan cerita tentang rumah yang dalamnya juga berantakan. Kira-kira dirapiin enggak ya? Ada yang mau merapikan enggak ya? Kak Julia pengen tahu ceritanya? Iya. Ya, tapi sebelumnya kita mau pujikan lagu Tabur Firman-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tentu sudah ya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Ayo, yang duduknya masih sambil enak-enakan atau leyeh-leyeh, yang duduknya masih sambil tidur-tidur, atau yang masih sambil tidur-tiduran, yuk bangun dulu yuk. Duduk yang baik, sikap berdoa kepada Tuhan. Yuk, kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya dapat mendengarkan dengan baik dan mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa di antara adik-adik yang usianya 7 tahun? Ada? Wah, ada ternyata ya yang usianya 7 tahun. Siapa? Gilbert? Jenny? Dira mungkin ya 7 tahun. Nah, Sasa juga usianya mau 7 tahun. Nah, biasanya kalau anak usia 7 tahun, kegiatannya apa adik-adik? Ya, kegiatannya belajar, membantu orang tua, bermain. Tapi, bisa nggak adik-adik bayangkan, anak berusia 7 tahun harus memimpin sebuah negara, menjadi seorang raja. Wah, pasti berat ya tugasnya ya. Masa ada sih Kak yang seperti itu? Mungkin adik-adik bertanya begitu ya. Oh, tentu saja ada. Siapa? Nah, jawabannya ada di dalam cerita yang akan Kak Vera sampaikan. Yuk kita ikuti ceritanya. Ini Yoas, Raja Yehuda. Siapakah Yoas? Ia masih keturunan Daud, Raja Israel yang hebat itu. Setelah Raja Salomo meninggal, kerajaan Israel pecah menjadi 2, yaitu Kerajaan Israel Utara yang kemudian disebut Kerajaan Israel, dan Kerajaan Israel Selatan yang kemudian disebut Kerajaan Yehuda. Nah, Yoas adalah Raja Yehuda yang ke-7. Ayahnya adalah Raja Ahazia,
dan ibunya bernama Zibia. Yoas menjadi raja ketika usianya masih sangat muda loh. Ayo, siapa yang bisa menebak berapa usia Yoas ketika ia diangkat menjadi raja? Wah, ada yang menjawab dengan benar. Ya, 7 tahun. Masih sangat muda ya? Masih kanak-kanak. Kok bisa ya Yoas menjadi raja di usia semuda itu? Nah, ada ceritanya. Saat Yoas masih bayi dan ayahnya sudah meninggal, maka neneknya yang bernama Atalia mengangkat dirinya menjadi Raja Yehuda. Atalia adalah orang yang jahat. Dia menyuruh pengawal membunuh semua cucunya agar tidak ada yang bisa menjadi raja menggantikan ayah mereka. Sebab ia sendiri yang mau menjadi raja. Ih, jahat sekali ya. Tetapi Yoas diselamatkan oleh bibinya yang bernama Yoseba. Ia disembunyikan di gudang tempat tidur bersama pengasuhnya. Lalu Yoseba membawa Yoas beserta pengasuhnya ke dalam rumah Tuhan. Selama 6 tahun, Yoas berada di dalam rumah Tuhan. Ia dididik dan dibesarkan oleh Imam Yoyada. Selama Yoas disembunyikan, neneknya Atalia yang memerintah sebagai raja. Ia berlaku jahat dan menyebabkan seluruh rakyatnya berdosa kepada Tuhan karena mengajak mereka menyembah berhala. Ketika Yoas genap berusia 7 tahun, Imam Yoyada menahbiskannya sebagai raja. Sebab Tuhan telah berfirman bahwa keturunan Daud turun-temurun akan menjadi raja. Atalia pun disingkirkan. Yoas menjadi raja yang benar di hadapan Tuhan selama Imam Yoyada mendampinginya. Ia membawa rakyatnya kembali beribadah kepada Tuhan. Lalu, Yoas berencana untuk memperbaiki rumah Tuhan, yaitu Bait Suci. Bait Suci mengalami banyak kerusakan karena sebelumnya anak-anak Atalia yang jahat telah membongkar Bait Suci. Mereka bahkan memakai barang-barang yang seharusnya untuk penyembahan kepada Tuhan, namun digunakan untuk menyembah Baal atau berhala mereka. Memperbaiki Bait Suci membutuhkan banyak uang. Maka Yoas menyuruh para imam untuk meletakkan sebuah peti di depan pintu gerbang Bait Suci, supaya rakyat yang datang dapat memasukkan uangnya ke situ. Lalu ia mengumumkan ke seluruh negeri bahwa Bait Suci akan diperbaiki. Rakyat menyambut dengan gembira, dan dengan rajin mereka mengumpulkan uang. Ada yang mengumpulkan banyak, ada yang mengumpulkan sedikit, sesuai dengan kemampuan mereka. Setiap kali uang di dalam peti itu sudah penuh, maka uang itu akan dikeluarkan dan dihitung oleh panitia kerajaan dan para imam. Dan ternyata uang yang terkumpul banyak sekali. Sudah cukup untuk mulai memperbaiki semua kerusakan bait Allah. Maka perbaikan pun dimulai. Para pekerja dipanggil. Ada tukang kayu, ada tukang bangunan, ada tukang pembuat tembok, dan ada tukang pemahat batu. Mereka semua bekerja dengan jujur. Setelah diperbaiki, maka Bait Suci pun terlihat seperti baru lagi.
Dan uang yang terkumpul untuk perbaikan bait suci ternyata masih ada sisanya. Maka Yoas menggunakan uang itu untuk membuat perkakas bait suci dari emas dan perak. Raja Yoas dan seluruh rakyat bersuka cita. Mereka setia beribadah kepada Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Nah, adik-adik, Raja Yoas berhasil memperbaiki bait suci. Yang rusak-rusak sekarang sudah tidak rusak lagi. Nah, sekarang kalau kita, apa ya yang harus kita perbaiki? Contoh nih ya, siapa yang selama masa pandemi corona kebiasaannya sehari-hari menjadi kacau? Misalnya biasanya bangun pagi langsung berdoa, lalu mandi, lalu sarapan, setelah itu berangkat ke sekolah dan tidak terlambat. Sampai di sekolah taat pada perintah guru. Sekarang selama di rumah bangunnya malah jadi siang-siang. Sudah dibangunkan susah bangunnya. Bangun tidur bukannya langsung berdoa, tetapi malah langsung bingung mencari HP karena mau main game. Sampai lupa mandi, lupa makan. Kalau dipanggil tidak menjawab. Kalau dinasihati orang tua merengut, lalu marah-marah atau membantah. Nah, kalau ada di antara adik-adik yang seperti itu, ayo diperbaiki ya, supaya hidup kita tidak menjadi kacau. Orang tua juga tidak menjadi susah dan tentu Tuhan menjadi senang. Nah, sampai di sini dulu cerita Kak Vera ya. Tuhan memberkati kita. Dadah. Adik-adik, hari ini sekolah minggunya sudah selesai. Tetap jaga kesehatan ya. Tapi sebelum mengakhirinya kita mau berdoa dulu ya Kak Jul. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh sekolah minggu. Meskipun sekolah minggunya masih online Tuhan, tapi kami sungguh bersuka cita karena hari ini kami boleh memuji, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan, kiranya firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya.